warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mira di pembelajaran tematik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, subtema 3 tentang gerak non-lokomotor dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang gerak non-lokomotor, yaitu gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, yaitu variasi gerak, mendorong, dan memutar. Yang pertama, kita akan belajar yaitu tentang gerakan mendorong pada permainan mendorong bola. Sekarang, mari kita perhatikan gambar yang ada di halaman 127. Silahkan dibuka ya anak-anak. Bu, bagaimana cara bermain mendorong bola? Nah, cara bermain mendorong bola yaitu yang pertama, carilah teman dan bola untuk bermain. Ya, yang kedua, berdiri saling berhadapan dan saling memegang bola. Yang ketiga, perhatikan ketika aba-aba mulai, segera dorong sekuat tenaga. Nah, yang keempat, yang berhasil mendorong bola hingga pasangannya mundur, itulah yang menang. Nah, itulah cara bermain mendorong bola ya anak-anak. Nah, sekarang yang kedua yaitu gerakan memutar pada permainan estafet bola. Nah, caranya sebelum kita bermain atau memutar permainan estafet bola ini, kita akan belajar terlebih dahulu yaitu cara memutar badan kita ya anak-anak. Nah, mari kita perhatikan gambar yang ada di halaman 149. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan estafet bola, kita akan latihan gerak memutar badan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa bagian ya anak-anak untuk melakukan atau latihan gerak memutar badan. Nah, yang pertama yaitu gerak memutar badan ke kanan dan ke kiri ya. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, badan berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan simpan di pinggang. Ya, lalu putarkan badan ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri ya. Lalu badan kembali berdiri tegak. Nah, itu cara gerakan memutar badan ke kanan dan ke kiri ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang yang kedua yaitu gerakan memutar badan dengan mengayunkan tangan. Nah, caranya yaitu badan berdiri tegak, rentangkan kedua tangan ke depan, lalu putar badan ke bawah atau membungkuk. Putar badan ke kiri bawah, lalu putar badan ke kiri kanan. Nah, sekarang kembali tegap lagi anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang yang versi keduanya ya, gerakan memutar badan dan mengayunkan tangan yang versi keduanya. Tadi tangannya ke depan. Nah, sekarang kita akan belajar tangannya yang ke samping ya anak-anak. Nah, seperti gambar yang ada di sini. Nah, caranya yaitu badan berdiri tegak. Yang kedua, rentangkan tangan ke samping. Lalu badan meliuk ke bawah, kemudian ayunkan tangan menyilang. Nah, setelah itu badan kembali tegak lagi ya anak-anak. Contohnya seperti ini.
Nah, setelah kita latihan gerak memutar badan, sekarang kita akan belajar bermain estafet bola. Nah, caranya yaitu yang pertama, berdiri tegak pada barisan. Yang kedua, orang paling depan memegang bola dengan kedua tangan. Yang ketiga, ketika aba-aba mulai, putar badan ke samping hingga bola sampai ke belakang. Yang keempat, orang yang di belakang segera menerima bola. Nah, yang kelima yaitu lanjutkan memutar badan, memberikan bola ke orang yang di belakangnya. Nah, jadi anak-anak, untuk estafet bola ini bisa dilakukan dengan minimal ada 1 orang teman ya untuk melakukan estafet bola ini. Kalau di rumah bisa dilakukan dengan adik atau kakak atau saudara-saudara atau ayah bunda ya anak-anak. Nah anak-anak, untuk pembelajaran gerak non lokomotor Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Silahkan dibuka bukunya halaman 128. Anak-anak, sekarang mari kita baca teks percakapan berikut ini. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian, di sekolah kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Coba kita amati cara berpakaian berikut dengan cermat. Nih, ada Lani. Lani memakai seragam dengan rapi. Nah, ada Udin yang memakai tas hijau ya. Nah, Udin memakai pakaian yang kurang rapi karena pakaian Udin tidak dimasukkan ke dalam celana. Nah, sekarang ada Edo. Edo memakai pakaian yang sangat rapi. Sekarang ayo praktikkan cara berpakaian yang rapi seperti yang kamu pelajari ya. Jadi, nah kalau di sini kalau kita pergi ke sekolah ya, karena kita sebagai orang Islam, nah perempuan itu harus selalu menutup auratnya ya anak-anak. Jadi memakai seragam yang tangannya panjang dan juga rok panjang. Lalu kita memakai kerudung ya anak-anak supaya aurat-aurat kita tertutupi. Nah anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan ke halaman 150. Di sini kita akan membaca percakapan lagi. Nah, silakan perhatikan dan disimak baik-baik ya anak-anak. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, aturan yang ada di sekolah, selain kita harus memakai pakaian yang rapi, juga kita harus selalu menjaga kebersihan di sekolah ya. Nah, contohnya harus selalu membuang sampah di tempat sampah ya anak-anak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sekolah juga setiap hari Senin kita selalu
melakukan upacara bendera. Nah, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tata tertib saat upacara. Sekarang silahkan buka bukunya di halaman 151. Di sini kita akan membaca bersama ya anak-anak. Mari membaca bersama. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapih di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, anak-anak, itu adalah tata tertib yang ada di sekolah. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya di halaman 152. Perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, anak-anak, ini akan menjadi tugas kalian ya untuk memberikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Misalkan ibu kasih contoh ya, satu. Nah, di sini ada Dayu dan Edo dan Udin ya. Nah, di sini ada Udin memakai seragam yang kurang rapih ya, karena bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana. Dan ada Dayu memakai seragam yang rapi karena semuanya dimasukkan. Nah, bajunya dimasukkan ke dalam rok. Juga roknya memakai rok sampai ke bawah lutut ya. Nah, di sini Dayu sangat rapi, maka di sini kita beri tanda centang ya. Dapat dipahami anak-anak? Nah, setelah itu silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing ya anak-anak. Setelah selesai silahkan dikirimkan ke Ibu Mira melalui media WhatsApp. Nah, bagaimana anak-anak untuk pertemuan hari ini? Semoga semuanya dapat dipahami ya. Jika ada yang belum paham, silahkan langsung hubungi ke Ibu Mira. Nah, untuk pertemuan hari ini, insya Allah Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.